membuat semakin besar. Bapak Ibu, kita masuk ke kesimpulan dari sekretariat. Mohon ditayangkan kesimpulan. Udah, ini udah kenal belum? Dulu dong sebelum di ini. Mana sih? Ya Bapak Ibu, saya bacakan draft kesimpulan rapat dengar pendapat dengan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 9 DPR RI dengan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Malaysia, Direktur Penempatan, Direktur Jenderal, Direktur Jenderal Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Loh, ini kan bukan direktur, ada dirjen gimana sih? Dirjen. Dirjen Bina Penta mestinya. Saya ulang ya. Rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 9 DPR RI dengan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam kurung BP2MI, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Malaysia, Direktur Jenderal Bina Penta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan RI, Pengurus Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia dalam kurung Abjati, Rabu 8 Juni 2022. Pertama, Ketua, ini sebelum lanjut ini yang soal judul dulu. Itu penyebutannya betul ya Pak Dubes, harus ada berkuasa penuh? Atau Dubes saja sudah cukup? Duta Besar saja cukup Pak. Karena udah nggak usah pakai kamu berkuasa penuh, kan nggak penuh-penuh banget tuh. Istri saya Pak. Ya makanya. Saya Pak. Buktinya nggak berkuasa penuh, yang NTB nggak jadi berangkat gimana? Berkuasa penuh dan sewenang-wenang Pak. Oke, saya lanjut. 1. Komisi 9 DPR RI mendesak BP2MI untuk melaksanakan penempatan PMI sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di dalam negeri dan negara tujuan penempatan. Ya. 2. Komisi 9 DPR RI mendesak Kepala BP2MI untuk mencabut semua keputusan Kepala Badan terkait nilai dalam kurung harga, struktur biaya penempatan PMI di seluruh negara tujuan penempatan, sehingga ketentuan penempatan PMI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Komisi 9 DPR RI mendesak seluruh kementerian atau lembaga terkait untuk selalu berkoordinasi dalam hal penempatan dalam perlindungan PMI. Dalam hal penempatan dan perlindungan PMI. Jadi diganti Ketua izin. Supaya cepat nih. Dalam hal perlindungan dan penempatan. Berbeda tuh. Pelindungan dulu. Karena undang-undangnya pelindungan tuh. Jadi konteksnya itu duluan pelindungannya. Baru penempatannya. Oke. Pelindungan. Pelindungan. Nggak ada R-nya. Pelindungan. Dalam penempatan. Pelindungan. Oke. 4. Komisi 9 DPR RI mendesak BP2MI untuk membatalkan aturan yang ditawarkan oleh PT Jasa. Bukan begitu bunyinya tadi. Kenapa belum diganti? Bukan begitu. Komisi 9 DPR RI mendesak BP2MI untuk, bukan merevisi tadi itu. Menghapus apa namanya?
menghapus ketentuan tentang asuransi di luar BPJS Tenaga Kerja. Nggak usah sebut nama Jasindo, nggak ada urusan kita sama Jasindo. Ya, ya udah. Komisi 9 DPR RI mendesak BP2MI untuk menghapus ketentuan asuransi di luar BPJS Ketenagakerjaan. Kalau nggak salah gini, ketentuan apa wajib tadi ya? Kan ada tadi istilah wajib itu ya? Ketentuan apa itu? Wajib, kewajiban. Menghapus kewajiban asuransi gitu ya? Menghapus persyaratan kewajiban asuransi di luar BPJS Ketenagakerjaan. Persyaratan ketentuan Di luar ketentuan bagaimana, Pak? persyaratan enggak. Komisi 9 DPR mendesak BPN menghapus persyaratan kewajiban asuransi di luar BPJS Ketenagakerjaan. Di luar BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Atau selain BPJS Ketenagakerjaan ya. Selain. Nah. Ya. Oke. Saya tanyakan ke anggota dulu, Bapak Ibu. Ketua. Masih ada Satu menurut lagi, saya Ketua. pimpinan. Satu lagi. Silakan. Iya, nampaknya perlu ditambah satu lagi, Ketua. Komisi 9 DPR RI mendesak BP2MI untuk segera memproses pemberangkatan CPMI yang tertunda. Pemberangkatan. Pemberangkatan bukan penempatan. Penempatan kan udah. Pemberangkatan. Bukan 147 PMI, Pak. Nggak usah disebut angkanya, Nggak Pak. usah, ini soal PMI yang mana saja di seluruh Republik ini. Jangan lagi muter ke NTB lagi. PMI Nanti ibu yang sana sudah mau bicara memenuhi lagi, syarat repot kita. untuk diberangkatkan. Memenuhi syarat. Iya, cukup ya? Atau cukup ya? Ya. Bapak Ibu anggota, dari 1 sampai 5 ada yang ingin ditambahkan di revisi? Saya nggak mau menambahkan, Ketua, tapi saya mau menggarisbawahi yang poin 2 supaya jangan multitafsir. Ini kadang-kadang yang multitafsir seperti Pak Beni tadi, dia tafsirnya beda dia. Ya kan, makanya terjadi kesalahan tadi. Nah, karena itu yang nomor 2 ini sebetulnya kalau kita maknai, Ketua, ini supaya clear nih, supaya jelas semua nih. Jadi Komisi 9 DPR mendesak Kepala BP2M untuk mencabut semua keputusan Kepala Badan terkait dengan nilai harga struktur biaya. Karena sejauh ini saya lihat peraturan Kepala Badan ada 4 yang terkait dengan beda-beda negara. Kita menyebutnya umum saja seperti ini, karena nanti kadang ada nomor berapa tadi? 2, 3, 0 berapa tadi itu. Ada, saya sudah baca tadi. Nah, itu semua yang kita hapus, ya kan? Biaya penempatan PMD seluruh negara tujuan penempatan. Artinya ada 4 negara berarti itu untuk sementara. Jadi ini kita hapus. Supaya apa? Supaya struktur cost-nya itu nanti tentu tidak sampai terungkap seperti itu. Tapi struktur cost-nya itu nanti tidak ada nilai. Nilai yang dimaksud itu nilai itu. Harga itu loh maksudnya itu. Harganya itu yang dihapus tuh. Itu yang saya pahami Pak Ketua. Dan saya kira teman-teman begitu ya tadi ya. Terima kasih. Oke. Cukup ya? Satu lagi, Ketua. Ya, Bu Kurniasih. Yang nomor 1 ini juga ingin menegaskan kembali, jangan sampai terjadi lagi mistafsir, salah tafsir, berbeda persepsi, dan sebagainya. Itu aja kita ingin menegaskan, artinya ya kalau sudah difahami bahwa memang visa yang dimaksudkan adalah terjemahan dari ya di dalam negeri dan di luar negeri, ya jangan mispersepsi lagi gitu loh. Nanti kan akhirnya kembalinya katanya tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan persyaratan. Jadi nanti jangan sampai terjadi lagi. Ini menegaskan kembali saja, maknanya seperti itu yang kita harapkan. Terima kasih pimpinan. Cukup ya? Udah bisa saya ketok ya?
Tunggu, nanti saya kasih kesempatan. Kami berikan kesempatan ke Pak Kepala. Silakan. Terima kasih pimpinan, Bapak Ibu anggota. Satu clear, ya. Nomor 2, ya, ini tentu jangan sampai terjadi kesalahan penafsiran ya dan pelaksanaan di lapangan. Kontraktor penetapan komponen dan biaya itu perintah undang-undang pasal 30 ayat 2. Setiap negara pasti berbeda. Ya, harga tiket ke negara tertentu pasti berbeda. Kenapa kontraktor ditentukan oleh undang-undang, diamanatkan dan menjadi tanggung jawab kepala badan, dalam hal ini BP2MI, karena itu yang akan memastikan si pekerja dia hanya memiliki kewajiban untuk membiayai apa, atau pemberi kerja dia wajib membiayai apa, sehingga diatur komponen dan nilai. Bahwa ada negara yang zero cost, negara zero cost, maka otomatis kalau bisa dilihat itu semua sudah dibebankan kepada pemberi kerja. Pekerjanya secara prinsip tetap tidak dibebankan apa-apa. Ya, ini tolong nih, kalau kita mau menghilangkan semua peraturan tentang kontraktor, ya berarti ada agensi nanti yang bisa menetapkan Pak Gatot bekerja kemana, ya udah maunya dia 200 juta ya bayar saya. Karena tidak ada guidance. Dia harus membayar apa kewajiban sebagai pekerja sampai dia terbang. Ya, ini bahaya nih. Artinya mohon mungkin secara spesifik Pak Daluay, secara spesifik negara mana mungkin. Misalnya sebut saja apakah Malaysia khusus untuk sektor apa yang tidak berbiaya, nggak perlulah ada peraturan badannya misalnya. Ya. Tapi itu pun kalau dalam pandangan kami sebetulnya ini untuk memandu agar PMI tahu kewajibannya apa. Ketika dia tidak membayar apapun karena sudah ditanggung oleh pemberi kerja zero cost, maka si pemberi kerja wajib tahu apa saja komponen yang menjadi tanggung jawab dia. Ini yang kedua. Kemudian yang kelima adalah memproses pemberangkatan. Ini juga mungkin agak beda. Memproses seluruh tahapan mungkin Pak. Tahapan, ya. Tahapan yang menjadi tanggung jawab BP2M itu sampai pada OPP dan penerbitan EKT-KLN. Di situ, kalau pemberangkatan dia mau berangkat minggu depan, bulan depan, itu bukan tanggung jawab lagi BP2MI, Pak. Pemberangkatannya, ya, tahapan. Sesuai undang-undang memang kami hanya diberikan kewenangan untuk melaksanakan verifikasi, tahapan, dan juga EKT-KLN. Berarti segera memproses tahapan pemberangkatan. Seluruh proses tahapan. Ya udah, tambahnya apa itu? Ya. Interupsi Ketua, saya Atau gini sebentar. Ini ada usulan, bagaimana kalau kita spesifik ya, Pak Saleh, spesifik. Ini ada 4 aturan nih. Yang pertama pencabutan aturan Kepala BP2MI nomor 101 bla bla bla, penempatan PMI ke Taiwan. Ya, yang kedua penempatan PMI ke Taiwan pada pemberi kerja berbadan hukum sektor nelayan. Yang ketiga, penempatan PMI ke Malaysia yang bekerja pada pemberi kerja persorangan. Yang keempat, penempatan PMI ke Malaysia ke Brunei Darussalam yang bekerja pada pemberi kerja persorangan. Apakah memang yang bermasalah hanya 4 ini? Kita masukkan saja spesifik ini atau gimana? Kita dengar dulu ini pendapatnya Abjati. Iya, silakan. Ya, gitu. Jadi kalau saya berprinsip bahwa yang namanya zero cost ya, zero cost saja sudah. Kalau mengatur angka-angka, ya apa istilah tidak ada pembebanan biaya, ya sudah tidak ada pembebanan biaya. Kalau bicara kita berpikir tentang bagaimana mensosialisasikan negara orang, maka tidak akan jadi. Biarkan pemerintah dengan pemerintah yang mensosialisasikan bahwa ini coupling ini yang tidak boleh dan coupling ini yang boleh. Baru di situ peran badan. Tidak seperti sekarang, misalkan menulis angka-angka tadi. Tapi saya setuju kalau memang semuanya ya dibuat bahwa tidak perlu ada cost structure, tidak perlu ada angka, tidak perlu ada semua. Karena kita sudah dibatasin di MOU itu sudah dibatasin 15.000 maksimal. Kita mengambil keuntungan 1.500 atau 1 bulan gaji maksimal. Itu sudah ada semua. Jadi itu mungkin kondisi-kondisi itu yang terjadi di lapangan. Gitu. Bapak Ibu. Iya, silakan Pak Bin. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tidak hanya karena saya kepala badan, di zaman Pak Nusron, di zaman Pak Jumur, kontraktor itu memang diatur sebagai guidance untuk memastikan siapa bertanggung jawab atas komponen apa dan berapa nilainya.
bahwa jika ada yang tidak setuju misalnya, jika tidak ada yang setuju tentang nilai apa, kan semua itu sudah diperdebatkan dan dibahas pada proses pembahasan. Ya, perwakilan bahkan terlibat, kemudian juga asosiasi di awal terlibat, katakanlah benar. Seterusnya tidak disertakan. Naker juga terlibat, absensi kapan acara itu dilakukan, ikut semua. Ini kita jadi bermain di dunia gelap. Saya khawatir ini pasar bebas penempatan pekerja kalau tidak ada aturan tentang kontraktor. Saya agensi, bisa saja saya merekrut satu orang dengan nilai kamu bayar 200 juta kepada saya. Iya, artinya kan bisa begitu Pak di lapangan. Ya. Ketua. Izin. Ya, Udah Pak kan? Saleh. Pertama saya tanggapi Kan ada datanya di kita, Pak. Pak Beni. Iya. Udah kan, Bapak udah kan, udah selesai kan? Nah, ya udah sekarang giliran saya dulu, Pak. Gantian. Saya menanggapi apa yang diusulkan oleh Pak Ketua tadi. Soal perka-perka itu. Sebetulnya dalam poin 2 ini itu yang sebetulnya mau disasar tuh. Tapi kita tidak mau menyebut perka-perka itu karena nanti keluar lagi perka baru, Ketua. Ada lagi aturan baru nanti. Saya kan pertanyaan saya yang lalu, yang rapat sebelumnya kan saya minta berapa perka yang sudah Bapak keluarkan, kan belum dijawab itu sampai sekarang. Kan PR-nya tuh belum itu. Tapi kan untuk apa diperpanjang yang itu. Nanti rapat berikutnya mungkin masih ada kesempatan. Jadi ini Pak, itu yang untuk Pak Ketua ya, satu. Yang kedua yang untuk Pak Beni, kita tidak mau melawan ketentuan aturan yang ada di undang-undang Pak. Yang kita tidak katakanlah sesuai menurut kita itu adalah soal Bapak nyebut harga-harga. Itu aja, kan ada harganya tadi Bapak sebut. Ini sekian harganya, ini sekian. Kalau komponennya Bapak sebut, komponen ini, dan siapa yang bertanggung jawab, oke aja sih itu. Kan ada komponen-komponennya Pak. Iya kan? Dan kalau ada yang melebihi batas-batas, yang nakal-nakal segala macam, itu kan ada Kemenaker nih, Pak Tono. Cabut izinnya. Itu loh Pak Kepala, kan bisa lapor. Karena Bapak yang akan lihat, kan seperti itu tadi. Bapak lihat mana yang nakal-nakal, lapor sini. Itu yang bagian poin berapa tuh, yang koordinasi tadi itu. Yang nomor 3 ini. Gitu loh maksudnya tuh. Jadi usulnya itu bukan berarti kita menghapus kontraktor yang Bapak buat. Yang kita hapus tuh mintanya itu, udah angka-angka itu jangan ada di situ. Iya kan? Kalau ada angka-angkanya, ya justru mungkin mengikat banyak orang gitu, agak repot gitu, agak apa sih? Saya tidak tahu ya, saya nggak juga berpihak pada siapapun dalam hal ini. Tapi bahasanya itu, yang poin 2 itu sebetulnya menurut saya itu. Karena ini kontraktor ini bagian dari sesuatu yang dipersoalkan, saya dengar. Begitu Pak, makasih. Jadi kalau saya lihat memang di sini kan sudah jelas ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pak. Ya jadi saya rasa ya kalau memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya nggak ada masalah gitu kan. Ya, masih ada lagi Pak Dubes? Terima kasih, izin pimpinan, karena saya termasuk yang menyusun Undang-Undang 18 dan tahun 2017 mungkin sedikit sharing Pak ya. Jadi sebetulnya yang pasal 30A itu bukan mencakup keseluruhan biaya, hanya biaya penempatan saja. Ada biaya dokumentasi, biaya penempatan, kemudian ada proses dan lain-lain. Jadi dalam penerapan itu cost structure dalam yang dimaksud dalam itu adalah pembagian komponen apa saja yang ditanggung oleh PMI, komponen apa saja yang ditanggung oleh pengguna. Nah, dalam konteks sebagai contoh, dalam konteks MOU yang baru kita tanda tangani dengan Malaysia, seluruh biaya memang ditanggung oleh majikan, tetapi di situ dicantumkan bahwa majikan itu harus membayar komponen ini. Kalau harganya berapa itu kan selalu berkembang ya, makanya tiket nah, mungkin murah, mungkin mahal. Jadi komponen-komponennya saja, komponen ini ditanggung oleh PMI, komponen ini ditanggung oleh, nah itu di ruangnya itu ada di ayat 2. Nah itu tergantung pada masing-masing negara. Itulah tugas BP2MI untuk menegosiasikan mana yang ditanggung oleh majikan, mana yang ditanggung oleh PMI. Ya. Tentu posisi Indonesia
adalah bagaimana memperjuangkan agar PMI itu menanggung sekecil mungkin komponen. Itu adalah case by case dari satu negara ke negara lain. Dan itu juga yang berlaku di praktek internasional sebetulnya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, cukup ya. Saya rasa udah cukup jelas. Maksud kita juga ke sana. Ya, cukup. Sebentar ya Ketua, berarti yang poin 2 ini kan sudah cocok Pak Dubes ya? Menghilangkan angka-angka itu maksudnya kan? Ya udah benar kan ini? Ya. Iya. Sudah tercover sama poin 2 ya. Cukup Bapak Ibu dari Pak Dirjen. Oh sorry, tadi Pak Beni belum selesai ya? Ya. Silakan dilanjut. Pak Dubes sebagai mantan Sestama dan juga yang terlibat, tentu saya berharap sharing ini ya menjadikan pencerahan bagi kita. Pertama misalnya, cost structure itu dulu kan diatur ya. Diatur Pak. Mana yang jadi beban PMI dan mana jadi beban pemberi kerja. Kan? Bahkan diatur juga kan selain komponen angkanya. Diatur Pak, angkanya. Ya, supaya tidak terjadi overcharging, ya, melebihi ketentuan gitu ya. Nah, kalau poin 2 ini dimaknai keputusan-keputusan yang mengatur tentang komponen nilai dihilangkan, nah ini pasar bebas, Pak. Ya. Iya, kecuali mungkin secara spesifik boleh jadi usulan baru khusus Malaysia karena overcharging atau ada negara yang zero cost, apakah Malaysia tidak perlu dicantumkan misalnya. Tapi kalau itu mau diatur oleh MOU, Pak, benar nilai-nilai itu dulu Undang-Undang 39 2004 di Undang-Undang 18 2017 pasal 2 menyebutkan ditentukan oleh peraturan badan terkait cost structure-nya tidak lagi di MOU. Kalau MOU kan urusan negara dengan negara diwakili Naker, Pak. Dicantumkan di situ cost structure-nya, udah berbeda. Saya khawatir aja Pak kalau ini tetap kita paksakan tidak menyebut spesifik negara mana, ya kategori negara yang zero cost atau apa. Berarti saya besok bisa mencabut semua dan tidak ada ketentuan tentang biaya. Itu bisa bahaya, Pak. Ya. Saran Pak, kalau Pak Beni Gini, ada usulan. Ketua, sebelum itu saya mau dulu lah berpendapat sedikit juga nih Ketua, izin ya. Sebetulnya yang bisa diatur cost structure model itu ya, model tadi itu. Itu yang saya kira yang model G2G itu loh. Yang government to government itu mungkin bisa ya kayak misalnya ke Jepang itu. Itu kan urusannya pemerintah. Tapi kalau yang swasta memang itu pasar bebas. Bagaimana mau Bapak atur sama dengan harga minyak goreng itu, Pak? Tapi yang paling penting Bapak kalau ada yang nakal tertibkan. Nah, ada yang pengiriman ilegal tertibkan, begitu. Kan kita tegas juga, ini Abjati kalau ada yang nggak beres anggotanya ya dibubarkan aja yang nggak jelas itu. Atau lembaga yang mana, apa tadi, organisasi-organisasi yang lain itu. Pakai Apspataki atau apa tadi yang lainnya. Sama, Pak. Iya kan, harus dilihat itu perbedaan-perbedaan ini ya. Jadi saya kira Ketua ini sudah clear sebetulnya menurut saya. Kalau udah clear ya kita cukupkan gitu. Jadi gini, saya tidak mengatakan gini, sebentar, Pak Beni, saya mengerti apa yang Bapak maksud itu. Oh ini nanti ada pasar bebas, segala macam. Menurut saya juga enggak lah, itu teman-teman yang bekerja di Abjati ini atau di Asosiasi Pengrajin Jasa Tenaga Kerja, mereka semuanya punya nurani juga lah Pak. Jangan kita langsung berasumsi bahwa semuanya, oh ini mau ngambil keuntungan besar semua segala macam itu. Saya nggak sampai begitu dan saya tidak pernah juga terlibat dalam urusan seperti ini. Ya kan, emang pernah saya telepon Pak Hermono untuk urusan PKI atau PMI ke Malaysia selama Bapak jadi dubes. Saya sudah tahu teman saya jadi dubes, nggak pernah, nggak ada urusan saya. Jadi karena itu yang ini nih Ketua, saya kira ini sudah bagus. Bapak buat aja itu cost structure pembagiannya. Kalau ke Malaysia nanti ini yang ditanggung oleh pemberi kerja, ini yang ditanggung agen Indonesia, ini yang tak gitu, nggak apa-apa Pak. Tapi nggak usah ada harganya. Biar mereka nanti yang cari berapa yang paling murah, di mana yang paling murah aja. Kalau dia dapat yang paling murah, dia dapat untung dia. Jadi kalau Bapak buat tempat kan ini harus 50.000, nah ternyata dia dapatnya 75.000. Emang Bapak mau nambahin 25.000? Kalau kurang. Kan nggak mau juga. Tapi kalau Bapak sebutkan 250, ternyata dia dapat 150, ya memang keuntungan dia gitu loh. Kan cost structure ini juga kan tidak sangat berpengaruh juga. Gini loh, filosofi yang Bapak sebut tadi bahwa ini nanti akan ada pasar bebas, menurut saya nggak sampai begitu banget. Ya tetap akan kita juga concernnya nih melindungi
PMI ini sekarang. Ini kita mau memberangkatkan ini sekarang ini karena sudah landai di COVID. Jangan sampai gara-gara ini kita malah terkendala Pak Ketua. Kasihan masyarakat kita ini. Ya kan kasihan, bukan kita yang ada di sini. Banyak orang lihat kita sekarang nih. Percaya dengan saya, orang nunggu keputusan kita malam ini. Begitu Ketua, terima kasih. Lanjut Pak. Kalau memang harus diambil kesimpulan, mohon kepada pimpinan untuk diberi catatan bahwa terkait poin 2 misalnya, ya BP2MI tentu harus ya mengambil keputusan dalam rapat kembali secara internal karena pandangannya tadi jelas. Pak Hermono tadi memperkuat sebetulnya bahwa mana yang menjadi tanggung jawab PMI, mana yang menjadi tanggung jawab si pemberi kerja, itu memang diatur dalam kontraktor dan itu adalah mandatnya kepada BP2MI untuk menerbitkan keputusan. Kalau Pak Saleh kemudian tadi menawarkan ya udah komponennya disebutkan, gitu Pak ya. Angkanya tidak perlu disebutkan. Ya wajar, kita punya pandangan yang berbeda. Pak Saleh mengatakan tidak perlu khawatir lah ada pasar bebas. Kami khawatir ada pasar bebas karena praktek overcharging ini banyak terjadi. Ya, nah artinya bagaimana mempertemukan? Ini kan probabilitas saja Pak. Ya, kalau kami Pak Saleh, sebetulnya saya nih kalau bicara pribadi Pak, secara ideologis, PM itu nggak perlu dikasih biaya Pak, nggak perlu dibebani. Bebankan pada pemberi kerja semua, mampus loh, lo bayar. Kalau saya Pak, kalau saya tidak boleh ada sepeser pun dibebankan kepada pekerja migran. Tiket lo tanggung. Interupsi. Kalau saya, misalnya. Interupsi. Ya Pak Saleh. Tapi kan faktanya tidak semua negara juga siap Pak dengan itu. Sebentar Pak. Ya. Saya mau tanya, Ya. sekarang yang memberangkatkan itu dibiayai apa PMI-nya dibebankan di negara mana Pak? Taiwan Pak masih dibagi 2, ada yang dibebankan kepada PMI, ada yang dibebankan kepada Pak, itu Pak harus direvisi ya Pak, diluruskan tuh Pak. Menurut undang-undang sudah nggak boleh. Kalau masih ada yang melakukan itu melanggar undang-undang. Kalau melanggar undang-undang, melanggar kedaulatan Republik Indonesia, Pak. Bagaimana ceritanya? Jadi itu nggak perlu dipersoalkan lagi ini adakah yang akan dibebankan ke PMI. Kalau Bapak berencana membebankan ke PMI itu salah. Yang Bapak harus lakukan adalah negosiasi supaya jangan ada pembiayaan ke PMI. Itu Pak, tugasnya Bapak itu. Jadi kalau Bapak masih berpikir ini nanti sebagian PMI, nanti kur-kur tadi itu dipakai untuk membiayai PMI, ya Allah. Bagaimana? Jangan dah. Silakan Pak. Saya. Negosiasi sudah dilakukan menggunakan perwakilan kita. Agensi di sana menolak jika keseluruhan dibebankan pada mereka. Nah artinya sehingga kita mengambil langkah moderat mana yang diberikan tanggung jawab pada PMI, mana yang diberikan tanggung jawab pada pemberi kerja. Kalau saya pribadi ideologis tegak lurus pada pasal 30, jangan sepeser pun ada PMI kita yang dibebani biaya pendapatan. Pokoknya Anda tahu terbang, Anda tahu kerja. Siapa yang bayar? Pemberi kerja. Nah masalahnya pemberi kerja di negara-negara itu mau nggak menerima utuh dari undang-undang ini Pak. Nah itu harus ditanya kepada asosiasi-asosiasi yang lain Pak. Ada 4 asosiasi Pak, ditanya juga. Pak Ketua, 4 asosiasi Pak. izin Pak, Ya, Pak Ketua izin. Jangan sampai rapat DPR ini yang membuat undang-undang dan yang berhak untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan yang berhak membuat budgeting untuk program yang ada di BP2MI ikut melegalkan pembiayaan kepada PMI. Kita ikut jadi melanggar undang-undang Pak Ketua. Justru ini kan baru terungkap nih ternyata ada pembiayaan tadi kepada PMI, melanggar kita. Ya kan ini harus tegas gitu loh. Kalau enggak kan melanggar Ketua. Coba dibaca undang itu. Itu Pak Hermono ikut buat undang-undang sama kita sini siang malam kita berhari-hari berbulan-bulan buat itu. Itu tegas kok. Kenapa? Karena kalau ada pembiayaan kepada PMI, disitulah pemerasan itu terjadi. Disitulah terjadi pemerasan dari dulu. Nah sekarang nggak boleh itu terjadi. Ini kan masih ada tuh sebagian ini kalau kata Pak Beni tadi saya pahamnya begitu. Sebagian masih ke sini, sebagian berarti kan PMI masih kena. Ini melanggar. Saya tidak mau kalau kita melanggar. Demikian, terima kasih. Silakan Pak, dilanjut. Terakhir ya. Setuju 1000% dan mohon dimasukkan dalam keputusan dan kesimpulan rapat hari ini
Tidak ada satu PMI pun yang 277.000 setiap tahun berangkat ke luar negeri yang harus dibebani biaya penempatan. Dicantumkan, diperkuat, seluruh biaya penempatan diserahkan pada pemberi kerja. Itu keren, Pak. Ya, Juan, setuju. interupsi, enggak, jangan setuju dulu. Apa yang disampaikan Pak Beni ini nggak perlu ada dalam kesimpulan rapat atau di mana. Udah ada di undang-undang. Pak, undang-undang kita, struktur undang-undang itu apa? Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, undang-undang itu. Tata urut-urutan perundang-undangan kita begitu. Kalau sudah ada di undang-undang, apalagi bertanya ke sana kemari. Apalagi buat-buat kesimpulan begitu-gituan. Sama kayak gini tadi. Udah jelas kok ketentuannya begini di negara Malaysia. Saya nanya ke Kementerian Tenaga Kerja, ngapain? Orang udah jelas kok di sana begitu, kita tanya ke sini. Kan bukan kewenangan dia memberikan penjelasan seperti itu. Gitulah Ketua. Ini saya kira udah nggak perlu lah. Ya udahlah, kalau memang sudah begitu ya begitu aja. Jangan kita melegalkan sesuatu yang tidak legal. Titik. Kalau masih kita rapatkan nih sampai berminggu-minggu, saya siap di sini. Ini gunanya rapat ini Ketua. Ada kesimpulan yang baik untuk semua. Dan ini pasti akan kesimpulan yang baik ini untuk Pak Beni, bukan untuk kita juga. Coba kalau ada pelanggaran-pelanggaran, pelaksanaan pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Nanti kan Pak Beni yang susah. Kita nggak mau terjadi itu. Pak Hermono sebagai Dubes, saya minta Bapak lindungi PMI kita di sana. Lebih dari 2 juta orang warga di sana, Pak. Yang legal, nggak ilegal itu warga negara Indonesia. Jangan Bapak hanya melindungi yang legal saja, Pak. Saya catatkan nih sama Bapak ini, saya titipkan. Yang ilegal justru Bapak harus lindungi. Itu yang paling bermasalah sana. Banyak orang di sana tuh stateless, Pak. Stateless itu artinya apa? Nggak punya kewarganegaraan. Kenapa? Bapaknya nggak punya dokumen, nikah sesama yang tidak punya dokumen. Nggak jelas warga negara apa. Lahir anaknya. Pikirkan yang seperti itu yang penting sebetulnya. Ini kita bertengkar dengan yang begini, udah jelas di undang-undang, dipertengkarkan di sini. Apa-apaan kita ini? Kalau enggak, kita amandemen undang-undangnya Pak Beni. Bapak silakan ajukan. Bapak tahu enggak? Itu BP2M itu kita belain loh dalam pembuatan undang-undang itu. Tanya Pak Hermono, banyak pasal-pasal yang dititipkan oleh BP2MI kita perjuangkan di sini oleh Komisi 9. Yang tidak disetujui oleh Kementerian Tenaga Kerja. Karena dominasinya pada waktu itu adalah Kementerian Tenaga Kerja. Itu rezim Kementerian Tenaga Kerja. Kita rubah undang-undangnya. Saya buka rahasianya di sini supaya kita tahu semua. Kita mendudukkan antara Kementerian Tenaga Kerja dengan BP2MI tidak gampang Bapak Ibu. Susah mendudukkan mereka. Sama ketika kita sekarang sedang membahas undang-undang POM. Antara Badan POM dan Kementerian Kesehatan nggak akan ketemu. Susah. Mirip ini dengan ini. Nah sekarang undang-undang sudah ada. Mau kita tidak taati? Silakan aja coba undang-undang dirubah. Ingat ya, setiap undang-undang yang berkenaan dengan pekerja, dengan tenaga kerja di seluruh dunia pasti akan kontroversial. Tidak mudah untuk membuat itu. Seluruh dunia, bukan hanya di kita. Karena menyangkut perut orang. Menyangkut kesejahteraan orang. Demikian Ketua, saya kira udahlah ditutup aja. Kalau memang ada tadi catatan-catatan Pak Beni, kita terima catatan itu yang baik. Pak Beni gimana? Kita lanjut atau tutup ya? Cukup ya mungkin. Sekali lagi pimpinan izin ya. Kalau misalnya menggunakan logika bahwa ya tidak perlu lagi menjadi keputusan, kesimpulan karena semua harus mengacu pada undang-undang ya 1 sampai 5 juga kan karena logika undang-undang. Ya ini kan untuk memperkuat karena ada praktik di lapangan yang berbeda. Ya saya senang dan saya semakin confident nih kalau ini menjadi keputusan dan kesimpulan dalam Komisi 9. Nah, Komisi 9 pasti akan jadi hero nih ya karena mengambil kesimpulan dalam rapat ini bahwa tidak ada lagi yang dibebani biaya penempatan. Keren lah menurut saya kalau ini dimasukkan dalam satu kesimpulan. Ya Pak Edi. Pak Beni, karena ini sudah mendekati akhir ya. Pak Saleh itu sudah energinya sudah sejak tadi siang sudah kenceng terus Pak. Jadi enggak, saya siap Pak, jangan di undergrade gue aja nih ya kan. Iya. Siap kita ini sampai tengah malam. itu kan sudah masuk kesimpulan Pak Beni. Kalau ada klausul 2 yang oleh kita dianggap belum benar, Pak Beni usulkan saja dalam redaksi kalimat. Sehingga nanti bisa menjadi pertimbangan antara usulan Pak Beni dengan kita. Tapi kalau kita berdebat terus, nggak akan selesai. Karena sudut pandang persepsi berbeda. Oleh karena itu fokus saja Pak. Nomor 2 itu usulan Pak Beni apa, sehingga
pimpinan di dalam memilih keputusan itu lebih tepat kan udah masuk fase kesimpulan. Ya, kalau sampai malam begini nggak selesai Pak. Yang terjadi nanti debat Pak. Debat kusir lagi. Ya Pak Beni silakan, ada usulan apa untuk poin nomor Untuk 2? poin 2 setuju tadi kalau memang kesimpulannya adalah tidak mencantumkan harga ya, atau nilai kecuali komponen. Ya. Iya, kalau nomor 2 tadi kan clear Pak. Yang tadi. Jadi udah clear nih, udah selesai. Iya, berarti kan tetap ada mana yang jadi tanggung jawab PMI, mana yang Komponen dan tanggung siapa jawab yang pemberi bertanggung kerja. Iya. tetap ada. Angkanya. Angkanya. Tapi kan tadi Bapak yang tidak mengusulkan jangan ada biaya penempatan. Ya. Enggak apa-apa, struktur kosa boleh, tapi jangan ada angka. Itu ya kalau itu clear Pak. Oke. Dari awal begitu Pak Beni. Saya justru tadi mengajak lebih progresif. Tidak ada lagi sepeser pun dibebankan kepada pekerja. Itu progresif Pak maksud saya. Ya udah Kalau oke, ini berarti udah kesimpulan. selesai ya, udah clear ya. Pak Beni udah clear ya. Pak Beni 3, 4, 5 oke. Ini nomor 5 tadi pemberangkatan diganti dengan proses ya tahapan. Proses Seluruh proses tahapan. memproses Segera tahapan memproses seluruh tahapan calon pekerja migran. Di tahapannya di mana itu teknisnya sampai keluarnya EKTKLN begitu. memproses tahapan calon Seluruh, PMI, ya, seluruh tahapan. memproses seluruh Coba tahapan. di Iya. Calon pekerja Relatif. migran. Bukan pemberangkatan. seluruh Pemberangkatan nanti ketemu imigrasi. atau tambahin aja di sana, coba tambahin di sana. Tambahin aja, tambahin di sana, tambahin langsung nomor 5, di nomor 5. Memproses seluruh tahapan pemberangkatan. Seluruh tahapan calon ya. Loh. Tahapan pemberangkatan sama aja, seluruh tahapan pemberangkatan sama aja kan Pak? Kalau undang-undang mandat kepada kita sampai ada tahapan. Kalau pemberangkatan itu menjadi urusan CPMI-nya. Oke. Bisa berangkat atau tidak. Oke. Dihapus. Udah itu gini, itu PMI-nya dihapus Pak, kan calon aja kan itu yang diproses kan Pak Beni. Calon. Ya bukan, kalau udah PMI udah di Malaysia dong. Ya. Iya kan, namanya PMI. Cukup Pak Beni? Boleh Cukup, ya? nambahkan nomor 6 Pak Beni kalau ada. Boleh Bapak usul juga sebetulnya. Oke, cukup, saya rasa cukup. Pimpinan, boleh. Iya. Ya, Bu Putih. jadi walaupun tadi Pak Saleh sudah meminta ya terkait dengan peraturan-peraturan yang kepala badan yang memang sudah dibuat gitu ya, untuk kami juga diberikan. Mungkin nggak perlu masuk lah, saya pikir di dalam kesimpulan, tapi tentu mengingatkan, termasuk yang sudah direvisi Pak, yang sebagai amanat rapat kerja kita terdahulu itu. Tolong itu juga kalau memang sudah dilakukan revisi, kita diberikan peraturannya. Itu aja. Ya. Oke, catatannya sudah diterima. Selanjutnya Pak Dubes ada masukan? Cukup pimpinan. Cukup. Pak Dirjen? Cukup. Dari Abjati? Cukup ya. Dengan demikian saya ketok ini kesimpulan rapat hari ini. Bapak Ibu sekalian terima kasih atas kehadirannya. Dengan demikian rapat malam ini kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok selesai sih?